Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ainul Rizky Erian, guru agama Islam di SD Negeri Kramat 1, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, dengan nomor induk mahasiswa 20712502223 pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri Kramat 1 Jatibarang kelas 4 dengan materi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mohon maaf atas kesalahan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar materi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tapi sebelum itu, pernahkah kalian mendengar kata hijrah? Hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Siapa di sini yang pernah pindah sekolah atau pindah rumah? Saya Pak. Iya, Nintan. Bagaimana rasanya, Nintan? Senang dapat banyak teman. Senang dapat banyak teman. Nah, sama seperti itu, Nabi Muhammad pernah hijrah atau pindah. Tapi bukan sekedar pindah rumah, melainkan ada sebab-sebab penting kenapa harus Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, pelajaran hari ini kita akan mempelajari sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad, dan harapannya setelah pelajaran ini selesai, kamu bisa menyebutkan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad dan mengambil hikmahnya. Baik, tapi sebelum itu semua, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doa. Di tempat duduk, siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa billahi salami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, siapa? Hari ini siapa yang nggak masuk? Terus Ridwan. Arsad kenapa? Ridwan sakit juga. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit dan umumnya kita semua ya, termasuk Pak Guru, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kebiasaannya seperti biasa membaca surat-surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
syarri hasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Biasanya menambahkan rasa nasionalisme ya, rasa cinta tanah air. Mari kita nyanyi dulu lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dibangun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih semangat? Masih, Masih konsentrasi? masih. Coba tepuk semangat. Semangat rupanya ya. Sebelum pelajaran juga, Pak Guru mau tanya sekali lagi. Pada saat dakwah di Mekah, Nabi Muhammad banyak menemui rintangan. Siapa yang tahu kesulitan apa saja yang ditemui Nabi Muhammad saat dakwah di Mekah? Saya tahu. Oh ya, Najibah. Ya, kesulitan beribadah, kesulitan berdakwah itu saat di Mekah. Nanti tolong perhatikan PowerPoint slide yang akan Pak Guru tampilkan ya. Perhatikan, diamati dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Terus bisa menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tujuan selanjutnya yaitu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Juga bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Terakhir tujuannya meyakini kebenaran visa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, pendekatan yang Pak Guru pakai adalah pendekatan TIPEC, teknologikal, pedagogikal, content knowledge, mengintegrasikan materi pedagogik dan teknologi dalam pembelajaran aktif dan kontekstual. Pemahaman bermaknanya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah merupakan tonggak sejarah penting dalam perkembangan Islam. Dari peristiwa ini kita belajar tentang kesabaran, perjuangan, dan pentingnya lingkungan yang mendukung kebaikan. Hijrah berarti mengusir atau meninggalkan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijrah ialah pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad, dakwah Rasulullah di Mekah kurang terungkap karena penolakan orang kafir Quraisy. Peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk dakwah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ali bin Abi Thalib
maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad rumah-rumah meletakkan segenggam tanah kepada masing-masing para pemuda. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta bagian berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa dia telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Malik untuk menjadi penunjuk jalan. Di dalam gua Sur, sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya Abu Bakar silakan beliau masuk beristirahat. Tidak melarang-larang, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad, setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Perjalanan ke Madinah setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Quraisy guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Yathrib menjadi Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yathrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad Al-Bara bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah." Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Masyarakat di antaranya juga para wanita yang memeluk-pelukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan.
Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Selesai tugas, beliau mengembalikan amanat atau titipan orang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad waktu beliau masih di Mekah. Istri Nabi, Saudah binti Zam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulsum atau putri-putri Nabi Muhammad, Usama bin Zaid dan Ummu Aiman atau pengasuh Nabi Muhammad waktu kecil juga menyusul hijrah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Syria. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengaku rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Ya. Sekarang ya, dari proses atau tahapan pembelajaran tadi dari PowerPoint, video ya. Coba sekali lagi ya, ada quiz. Siapa yang bisa menyebutkan kembali sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Ya, jawab. Kaum Quraisy suka mengganggu dan umat Islam sulit beribadah. Ya, tepuk tangan buat saya. Bagus sekali. Nah, kemudian apa sih hikmahnya dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad? Saya Pak. Oh, Lintan bisa? Ya, silakan. Bisa beribadah dengan tenang. Hikmahnya adalah kita umat Islam bisa beribadah dengan tenang pada masa itu, yang akhirnya bisa umat Islam itu bisa berkembang secara pesat. Alhamdulillah pelajaran peristiwa hijrah Nabi Muhammad telah selesai. Tapi sekali lagi coba menyebutkan, siapa yang bisa menyebutkan secara singkat sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad? Ya, Pak Iza. Suka mengganggu dan sulit beribadah. Tepuk tangan. Ingat ya anak-anak, peristiwa hijrah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan dalam kebaikan pasti akan mengalami kesulitan, pasti ada rintangannya. Tetapi dengan kesabaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semua kesulitan, semua rintangan pasti bisa dilewati. Nah, untuk tugas akhir, tugas di rumah ya, buatlah jurnal atau di secari kertas hikmah yang kamu dapat dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu tawakalnya, entah itu berjuangnya, entah itu sesama saudaranya, atau semangatnya, kerjasamanya, boleh nanti dibikin ya di rumah ya. Alhamdulillah kita tutup, tapi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, semoga pelajaran yang Pak Guru sampaikan bisa kamu pahami dan kamu mengerti. Amin ya robbal alamin. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.